Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah data mining, kali ini di pertemuan keempat. Pada video bagian pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai rule induction. Apa itu rule induction? Kita simak sama-sama. Oke, rule induction merupakan bagian dari supervised learning. Nah, supervised berbeda dengan unsupervised. Pada supervised learning, terdapat supervision, artinya bahwa terdapat pengawasan terhadap data. Artinya seperti ini, data ketika kita ingin mengklasifikasikan, kita berdasarkan kepada suatu data training yang sudah kita ketahui label datanya. Sehingga di sini dari data training tersebut, kita akan mencari pola yang terdapat di dalam data training tersebut sehingga kita membangun suatu model. Kemudian dengan model yang dikembangkan dengan menggunakan data training tersebut, maka kita bisa melakukan prediksi pada data baru. Karena itu disebut sebagai supervise ya. Jadi prediksi data baru tersebut disupervisi oleh si model yang dibangun oleh data training. Sedangkan pada unsupervised learning ya, unsupervised learning itu adalah clustering ya. Di dalam unsupervised learning berbeda dengan yang supervised. Kalau supervised kita melakukan data training yang sudah diketahui labelnya. Sedangkan pada unsupervised data training kita tidak tahu labelnya. Kita belum tahu data kita akan mengelompok kemana. Ya, sehingga kita akan melihat nature-nya, sifat data itu mengelompok bagaimana. Ya, tanpa ada yang mengarahkan. Sehingga di sini disebut sebagai unsupervised learning. Nah, dalam supervised learning, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, supervised learning terdiri dari dua bagian, yaitu model construction dan yang kedua adalah using model in prediction, yaitu bagian memprediksinya. Pada pembangunan model atau model construction, kita membangun model menggunakan data training. Seperti pada contoh pada gambar ini. Kemudian, dari data training tersebut akan dilihat dengan menggunakan algoritma klasifikasi tertentu, sehingga dihasilkan suatu model yang disebut sebagai classifier. Sehingga kalau kita sudah dapatkan model atau classifier tersebut, maka model tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Tapi sebelum melakukan prediksi, kita harus melakukan pengujian terhadap data. Sehingga di sini kita perlu ada yang namanya data testing. Data testing sebetulnya adalah data yang sudah kita ketahui labelnya. Tapi di sini dalam arti kita anggap kita belum tahu dulu label datanya. Sehingga kita akan prediksi dengan hasil, dengan menggunakan classifier yang dibuat oleh data training tadi, sehingga nanti hasil dari prediksinya akan dibandingkan dengan label klasifikasi yang sebenarnya, sehingga akurasinya bisa kita hitung. Nah, kalau dia hasilnya sudah baik, maka baru kita bisa gunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian rule induction-nya. Rule induction tadi bisa dikatakan adalah bagian dari supervised learning. Rule induction adalah satu teknik yang paling penting di dalam machine learning. Karena di dalam data biasanya tersembunyi adanya keteraturan. Ya. Di dalam data tersembunyi adanya keteraturan yang mungkin kita
tidak bisa melihatnya, ya. Kita tidak bisa melihatnya. Sehingga di sini rule induction adalah salah satu tools yang digunakan di dalam data mining untuk menemukan rules yang tersembunyi tersebut, menemukan keteraturan di dalam data. Ya, mungkin di dalam data yang seolah-olah kacau, di dalamnya sebenarnya ada pola. Ya. Nah, apa itu rules? Ya, rules itu adalah bisa dinyatakan dalam bentuk if then. Ya, if condition-nya apa, kemudian then decision-nya apa. Ya, contoh if atribut 1 value 1, n atribut 2 value 2, n dan seterusnya sampai misal kalau ada sampai n atribut berarti n atribut n value n then, nah baru then decision, kemudian value-nya berapa decision tersebut. Nah, bagian yang if atau bagian yang sebelah kiri itu disebut sebagai antecedent atau precondition. Ya, antecedent atau precondition. Atau ya kalau istilah mudahnya adalah bagian syaratnya. Ya, sedangkan pada bagian then itu disebut sebagai konsekuen. Ya, itu sebagai konsekuen atau target atribut. Ya, konsekuen atau sebetulnya target. Ya, itu adalah targetnya. Ya, yang menjadi konsekuen. Nah, bagian antecedent ini itu harus terpenuhi kalau ingin mendapatkan decision sesuai target. Ya, jadi bagian atribut itulah yang harus terpenuhi. Itu adalah syarat. Ya. Sedangkan bagian konsekuen itu adalah bagian target atribut atau merupakan kelas, ya, kelas atau prediksi dari kelasnya. Oke. Nah, sistem role induction atau role induction system berusaha mencari suatu urutan rules ya dalam rangka klasifikasi. Nah, rule induction ini sebetulnya ada yang masuk supervised, ada yang masuk unsupervised. Yang tergolong sebagai unsupervised itu contohnya adalah association rules nanti ya. Kalau misal bagian konsekuennya adalah bukanlah suatu class prediction ya, bukanlah suatu target class ya. Dalam arti bagian konsekuennya bisa atribut apapun ya kalau di unsupervised. Tapi kalau di supervised bagian konsekuennya adalah class prediction. Nah, data untuk dalam rangka mencari rule induction ini, data yang dalam rangka rule induction ini, inputnya adalah dalam bentuk tabel biasanya. Biasa ada cases, kemudian ada atribut. Ya. Baris adalah cases, kolom adalah atribut. Di mana kolom-kolom tersebut, atribut tersebut, ada yang menjadi tadi ya input atribut, ada yang menjadi target atribut atau decision. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada
rule induction untuk supervised learning, ya, pada supervised learning, si decision value ya yang menjadi targetnya itu adalah di-assign ya ditentukan oleh expert ya. Jadi expert judgment terlebih dahulu ya. Untuk menemukan polanya tersebut berarti di dalam si data trainingnya tersebut decision-nya adalah ditentukan oleh expert judgment. Nah, satu strategi yang biasa digunakan untuk melakukan rule induction itu adalah menggunakan metode sequential covering. Apa itu sequential covering? Sequential covering adalah suatu algoritma di mana dengan algoritma sequential covering kita akan mempelajari satu rule pada satu waktu. Jadi satu kali run akan menemukan satu rule, sehingga untuk menemukan rule baru dia akan mengulang lagi ya. Dan terus berulang-ulang sampai ditemukan semua rule. Jadi setelah satu rule ditemukan atau berhasil dipelajari, maka training example atau data training ya, data yang terdapat di dalam data training atau cases yang ada di dalam data training yang dicakup oleh si rule yang sudah ditemukan tersebut akan di remove, sehingga rule yang kedua, rule yang berikutnya kita akan bangun dari data sisanya. Nanti ketemu rule kedua, maka data case yang tercover oleh rule kedua tersebut juga akan dikeluarkan. Kemudian kita akan bangun kembali rule berikutnya dengan menggunakan data sisanya. Sehingga proses tersebut akan terus berulang sampai stopping kriteria dicapai. Apa itu stopping kriteria tercapai? Yaitu yang pertama adalah sudah tidak ada atribut lagi yang bisa buat rule-nya, sudah habis, atau ya sampelnya juga yang sudah habis. Case-nya itu sudah dicakup oleh semua rule. Algoritmanya adalah seperti ini, tapi di sini kita tidak akan membahas terlalu mendalam algoritmanya. Algoritma sequential covering ini adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan sebetulnya ya, kalau pada dasarnya. Tapi secara umum algoritma sequential covering ini bisa dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu yang pertama adalah algoritma satu, di mana algoritma satu adalah suatu algoritma yang disebut sebagai ordered rules, yaitu rules tersebut akan tersusun ya. Sedangkan ada lagi ordered class. Nah, kalau di sini kalau yang tadi rules-nya yang tersusun, kalau ini rules-nya tersusun berdasarkan kelas. Ini lebih jelasnya seperti ini bedanya. Pada algoritma 2, rules pada kelas yang sama akan dicari dulu. Itu maksudnya, ya. Pada algoritma kedua, kita akan mencari rules pada kelas yang sama terlebih dahulu. Katakanlah kita punya dua kelas pada target, ya, target atribut itu ada dua kelas. Maka untuk kelas yang pertama kita temukan rule dulu. Setelah habis kita akan cari rules pada kelas yang kedua, ya. Kayak di sini dikatakan biasanya kita akan mencari rule pada kelas yang jumlahnya sedikit dulu, ya, yang paling sedikit. Kemudian, sedangkan algoritma satu, ya, pada algoritma satu kita tidak melihat kelasnya, kita pokoknya langsung mencari rules, sehingga disebutnya ordered rule, ya. Kita tidak memperhatikan rule tersebut mau kelas yang mana dulu.
Jadi dia bisa menemukan rules yang kelas pertama dulu, bisa juga menemukan kelas yang kedua, bisa saling bergantian. Namun, meskipun berbeda algoritma, penggunaannya tetap sama. Tujuannya juga tetap sama. Tidak ada perbedaan. Oke, kita lihat contoh dataset sebagai berikut. Di sini saya punya 7 case. Ya. 7 case ini adalah tentang eh, orang dengan gejala flu. Ya. Kita lihat, kita di sini punya 4 atribut, yaitu ada temperatur, headache, weakness, dan nausea. Sedangkan target atributnya adalah, atau decision-nya adalah flu. Nah, kita lihat di sini, ini adalah data training. Si decision flu ini, tentu ini adalah expert judgment, dokter yang menentukan apakah dia didiagnosa flu atau tidak. Oke, kita lihat. Case pertama, gejalanya adalah dia temperatur very high, ya, sangat tinggi, sakit kepala iya, weakness iya, dan nausea no. Ya, jadi kalau dia demam sangat tinggi, sakit kepala iya, kemudian lemas iya, dan pusing tidak, maka diagnosa dokter adalah dia flu, ya. Flu-nya adalah yes. Kemudian cases yang kedua, dia demamnya tinggi, ya, sakit kepala iya, lemah tidak, tapi dia pusing, ya. Maka dia decision-nya flu-nya adalah yes, diagnosanya adalah flu. Nah, kalau dia temperaturnya di sini yang nomor 6, ya, cases nomor 6 misal, temperaturnya dia demam, ya, kemudian sakit kepala tidak, tapi lemah juga tidak, pusing juga tidak, maka dia bukan flu. Diagnosanya adalah tidak flu. Maka di sini kita akan berusaha mencari suatu pola. Jadi yang flu itu adalah yang gejalanya bagaimana, ya. Oke, yang flu itu yang gejalanya bagaimana, maka di sini kita akan mencari rules yang ada di dalam data kita. Oke, dalam mencari rules, kita harus memahami dulu beberapa aturan sebagai berikut. Ya. Yang pertama adalah satu kasus X, ya, di-cover oleh suatu rule R jika dan hanya jika untuk setiap condition, ya, untuk setiap condition, yaitu untuk setiap nilai di dalam atribut, pasangan atribut value, ya, untuk setiap condition dari R adalah satisfied, ini harusnya is satisfied by the corresponding attribute value for X. Jadi suatu kasus X tercover oleh rule R jika dan hanya jika untuk setiap kondisi dari R terpenuhi oleh atribut value dari X. Ya. Si satu X tersebut dikatakan di-cover oleh rule R kalau nilai-nilainya cocok dengan atribut value dari condition. Contoh, case nomor 5, ya. Case nomor 5 itu adalah dikatakan covered by rule. Rule yang mana? Itu rule yang if temperature normal and nausea no, then flu no. Maka di sini adalah disebut case nomor 5 itu adalah di-cover oleh rule tersebut. Kemudian aturan berikutnya adalah konsep C. Kita juga punya istilah konsep, ya. Konsep C didefinisikan oleh bagian kanan dari rule R yang diindikasikan dengan R, ya.
Oke, jadi konsep C itu didefinisikan pada bagian kanan di dalam rule R. Ya. We say that a concept C is completely covered by a rule set R if and only if for every case X from C, there exists a rule R from R such that R covers X. Jadi di sini maksudnya adalah konsep C dikatakan benar-benar mengcover satu himpunan satu himpunan rule R ya, jika dan hanya jika untuk setiap case X yang menjadi bagian dari konsep C itu adalah terdapat rule R yang sedemikian hingga rule tersebut mengcover X. Ya. Contoh, rule-nya adalah if temperatur normal and nausea no, then flu no. Nah, kita lihat. Yang disebut dengan konsep adalah bagian yang temperatur normal and nausea. Yang bagian konsep adalah temperatur dan normal. Ya, temperatur dan normal. Yang bagian konsep adalah temperatur normal and nausea no. Itu konsep. Ya. Oke, konsepnya adalah temperatur normal and nausea no. Nah, kita lihat. Rule tersebut, rule if temperatur normal and nausea no, then flu no, itu adalah mengcover ya, mengcover secara komplit konsep dari temperatur normal and nausea no, karena konsep data yang memiliki konsep temperatur normal dan nausea no itu ada dua, yaitu case nomor 5 dan nomor 7. Dan case nomor 5 dan nomor 7 tersebut dua-duanya tercover oleh rule tersebut. Sehingga dikatakan bahwa rule tersebut completely covered the concept. Ya. Completely covered the concept. Ya, jadi seperti itu. Kemudian rule lainnya adalah satu himpunan rule R dikatakan komplit jika dan hanya jika setiap konsep dari data tercover secara komplit oleh himpunan set tersebut, oleh himpunan rule tersebut. Ya tadi penjelasannya barusan ya. Oke, kemudian suatu rule R adalah konsisten dengan data set jika dan hanya jika untuk setiap case X tercover oleh R, X adalah anggota konsep C yang diindikasikan oleh R. Ya. Jadi dia konsisten itu kalau misal ada case lain yang mirip, hasilnya tentu akan sama. Ya, itu konsisten. Kemudian rule berikutnya adalah suatu himpunan rule R konsisten jika dan hanya jika untuk setiap rule di dalam himpunan rule R tersebut konsisten dengan data set. Ya, tadi pendahuluannya. Nah, sekarang bagaimanakah penggunaan algoritmanya? Atau bagaimanakah cara si algoritma bekerja dalam mencari rule? Kita akan lihat contoh saja untuk menemukan satu rule dengan menggunakan algoritma satu saja ya. Yaitu algoritma satu berarti kita tidak melihat label datanya. Oke. Pertama, kita akan mencari rule adalah dimulai dari full concept. Full concept itu artinya apa? Melibatkan seluruh atribut. Berarti kita mulai dari konsep di mana konsep tersebut
melibatkan keempat atribut, yaitu temperatur, headache, weakness, dan nausea. Kayak di sini, kira-kira seperti ini. Mulai dari temperatur, headache, weakness, nausea. Ya. Oke. Sekarang sekarang kita lihat untuk konsep temperatur, headache, weakness, dan nausea, kita lihat pengelompokannya. Kita lihat di data pengelompokannya, tidak ada satupun case yang memiliki konsep yang sama. Kita lihat case pertama, very high, temperatur very high, headache yes, weakness yes, nausea no. Kemudian case yang lain tidak ada yang sama. Ya. Demikian juga case kedua, temperatur high, headache yes, weakness no, nausea yes. Tidak ada yang sama juga. Sehingga di sini pengelompokan dari konsep tersebut adalah dia tiap himpunan adalah tunggal satu-satu. Ya, 1 sendirian, 2 sendirian, 3 sendirian, sampai dengan 7 sendirian. Sedangkan pengelompokan si data training tersebut pada bagian decision, maka dia pengelompokannya adalah, kita lihat yang yes itu adalah case 1, 2, 4, 5, sedangkan yang no adalah 3, 6, 7. Sehingga di sini ada 2 kelompok. Ya. Ini adalah kelompok yes, ini adalah kelompok no. Kemudian kita bandingkan antara konsep terhadap decision tersebut. Kita lihat keanggotaannya di sini, kita cek apakah himpunan dari konsep tersebut lebih kecil daripada himpunan decision. Ya, kita lihat adalah true. Ya, bahwa setiap di sini lebih himpunan dari konsep tersebut ya lebih kecil dibandingkan si decision. Karena itu kita bisa katakan di dalam konsep yang terdiri dari 4 atribut ini terdapat rule. Sekarang kita akan cari rule di dalam 4 konsep tersebut. Nah, di sini kemudian kita akan mencari rule pada dari konsep dengan 4 atribut, kita akan turunannya adalah berarti konsep dengan 3 atribut. Ya. Jadi kita tadi sudah menyimpulkan terdapat ada rule di dalam keempat atribut tersebut. Sekarang untuk mencari rule-nya, kita mulai lanjut lagi dari konsep dengan 3 atribut. Nah, untuk mencari yang 3 atribut, kita akan mencoba menghilangkan satu persatu dari salah satu atribut. Dimulai dari temperatur yang kita hilangkan. Ya. Kalau seandainya temperatur kita hilangkan, berarti konsep kita tinggallah kita gunakan headache, weakness, dan nausea. Ya, sekarang kita kembali lagi ke data headache, weakness, nausea. Kita lihat pengelompokannya. Kita lihat di sini pengelompokannya adalah case 1 sendirian, case 2 sendirian, nah case 3 itu sama dengan case 6. Dan case 5 sama dengan 7. Ya. Kita lihat case 3 itu adalah temperatur normal, headache no, weakness no, dan nausea no. Ya. Jadi yang dilihat adalah headache-nya ya. Headache-nya no, weakness no, nausea no. Dia sama dengan case nomor 6, ya, yaitu headache no, weakness no, nausea juga no. Jadi 3 mirip dengan 6, kemudian yang 5 dengan 7. 5 no, yes, no, dan 7 adalah no, yes, no juga. Sedangkan untuk yang decision ya masih tetap sama, ya, yaitu yes-nya adalah 1, 2, 4, 5, dan no adalah 3, 6, 7. Oke, sekarang kita lihat ya antara headache antara konsep headache, weakness, nausea kita bandingkan terhadap
decision, ya, si flu. Kita lihat, satu adalah ya bagian dari salah satu himpunan di sini. 2 juga iya. Kemudian 3 dan 6 juga ya bagian dari himpunan yang no. 4 itu adalah bagian dari himpunan yang yes. Nah, kan muncul masalah adalah di yang 5 dan 7. 5 dan 7, 5-nya adalah bagian dari himpunan yang yes, sedangkan 7-nya adalah himpunan bagian dari yang no. Sehingga di sini muncul kontradiksi, atau dengan kita katakan bahwa ini tidak kurang dari sama dengan, ya, tidak lebih kecil sama dengan himpunannya, ya, karena si yang 5, 7 ini ternyata 5-nya bagian dari yes, 7-nya adalah bagian dari no. Sehingga di sini adalah tidak konsisten, ya. Jadi di sini kurang dari sama dengan ini maksudnya konsisten, ya. Oke, berarti karena dia tidak konsisten, maka berarti kita katakan bahwa tidak ada rules pada ketiga konsep ini. Tidak ada rules yang terbangun dari konsep headache, weakness, nausea, ya. Nah, di sini dalam aturan rule, kalau dia di konsep dengan 3 atribut headache, weakness, nausea ini sudah dipastikan tidak ada rules, maka yang lebih kecil dari 3 konsep ini pasti tidak akan ada juga, ya. Sehingga di sini kita akan lanjutkan ke konsep dengan 3 atribut lainnya. Oke, skenario berikutnya adalah bukan, kalau tadi kan temperatur yang dihilangkan. Nah, sekarang skenario yang kedua adalah headache yang dihilangkan. Kalau headache yang dihilangkan bagaimana? Kita lihat, ya. Sehingga di sini kalau headache yang dihilangkan, konsep kita adalah menjadi tinggal temperatur, weakness, dan nausea. Oke, kita lihat di sini. Kalau hanya menggunakan temperatur, weakness, nausea, kita lihat ini adalah, ya, pengelompokannya adalah ya 1 sendirian, 2 sendirian, 3 sendirian, sampai dengan 7 sendirian. Dia sendirian semua. Sehingga si konsep ini kalau kita compare lagi dengan pengelompokan flu-nya, ya, maka kita katakan ini adalah, ya, rule ini adalah konsisten, atau konsep temperatur, weakness, nausea kurang dari sama dengan flu, ya. Jadi ini adalah true, ya, konsisten. Nah, kalau dia konsisten berarti kita bisa lanjut ke bawahnya. Dan nanti ketika dia konsisten, kita bisa melanjutkan mencari, oh berarti ada rules di bawahnya yang masih bisa kita cari. Nah, di bawahnya itu adalah berarti yang terdiri dari 2 konsep. Tapi ingat, 2 konsep itu adalah berarti yang bisa jadi terdiri dari temperatur, weakness, nausea. Kombinasinya apa? Kita akan coba hilangkan salah satu dari 3 atribut ini. Contoh yang pertama kita hilangkan adalah weakness, ya. Berikutnya adalah weakness, sehingga kita punya konsep dengan 2 atribut, yaitu temperatur dan nausea. Kita lihat pengelompokannya adalah temperatur. Case 1 itu adalah sendirian, case 2 sendirian, case 3, 7 itu adalah case 3 sama dengan case 7, case 4 sendirian, kemudian case 5 bareng case 6, ya. Nah, di sini kita kembali compare ke flu. Oke, 1 bagian dari yes, 2 juga bagian dari yes, yang 3 bagian no, 7 bagian no. Oke, konsisten. 4 bagian yes, kemudian 5 adalah yes, dan 6-nya adalah no. Oke, ada masalah. 5 di bagian 5 dan 6 ini tidak konsisten. Sehingga kita katakan temperatur nausea ini tidak kurang dari sama dengan flu, atau dia kurang dari sama dengan flu-nya adalah false, atau tidak konsisten. Oke, karena weakness tidak konsisten, berarti tidak ada rules pada konsep temperatur nausea. Kita lanjut dengan berikutnya adalah nausea yang dihilangkan. Skenario berikutnya, yaitu sehingga kita akan mencari rule pada konsep temperatur weakness. Kita lihat lagi pengelompokannya. Temperatur dengan konsep temperatur weakness, case 1 sendirian, case 2 bareng case 6, case 3 sendirian, case 4 bareng case 7, kemudian
case 5 sendirian. Kita bandingkan lagi dengan flu-nya, decision-nya. 1 itu adalah yes, 2 dan 6 adalah 2-nya yes, 6-nya adalah no. Kita sudah ketemu ada yang tidak konsisten, berarti ini adalah false juga. Ya, false juga, sehingga di sini kalau kita keluarkan juga, kita tidak bisa menemukan juga kalau pada konsep temperatur weakness. Oke, sebetulnya kita bisa coba lagi bagaimana kalau temperatur dikeluarkan. Jadi yang tersisa adalah bagaimana? Tersisa adalah weakness dan nausea. Tidak perlu. Karena kalau weakness dan nausea temperatur dikeluarkan, kita gunakan konsep weakness dan nausea saja, itu kan udah menjadi apa namanya? Subsetnya ini, headache, weakness, nausea, ya. Nah, padahal tadi di headache, weakness, nausea ini dikatakan sudah tidak konsisten, ya pasti yang apa namanya? Yang weakness yang apa yang headache nausea juga pasti tidak akan ada, tidak konsisten ya. Seperti itu. Sehingga di sini oke, kalau rules tersebut kita hanya menemukan rules yang terdiri dari 3 atribut ini. Ya, kita berhenti di sini. Ya. Tapi di sini kita kan baru sampai tempat menghilangkan yang headache ya, headache yang dihilangkan. Kita belum menghilangkan weakness bagaimana belum lagi kalau menghilangkan yang nausea. Nah, itu nanti diulang lagi prosesnya ya dan seterusnya sampai nanti ditemukan berbagai rules lainnya. Sehingga nanti secara keseluruhan kita akan bisa menemukan rules-nya adalah seperti ini ya. Kalau tadi yang pertama tadi kita menemukan rules yang mengcover konsep temperatur, weakness, dan nausea. Hanya 3 ya, 3 atribut. Dari 3 atribut ini, nah sebetulnya ini total rule lainnya yang bisa kita temukan adalah seperti ini. Oke, itu cuma gambaran contoh algoritma pertama, algoritma 1 atau ordered rules ya. Begitulah cara kerjanya ya. Tapi tentu pada prakteknya nanti kita tidak akan semanual itu untuk mencari rules, kita akan menggunakan tentu software ya. Oke, ini cukup sampai di sini untuk video bagian pertama. Kita akan lanjut di bagian yang kedua.